Halo SCC Youth, apa kabarnya? Saya percaya semua dalam keadaan baik-baik dan terberkati oleh Tuhan. Sebelum kita naikkan pujian ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, kami bisa memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Buka hati kami, penuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, biarlah kami bisa memuji dan menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari sama-sama angkat pujian ini. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh
ICC Youth, selamat datang kembali di ibadah online ICC Youth. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam firman Tuhan, mari kita sama-sama siapkan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami bisa beribadah kembali Tuhan di ibadah ICC Youth Tuhan. Dan jika sebentar kami mendengarkan firman-Mu, Kau yang berbicara ke dalam setiap hati kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan ada perubahan setelah kami mengikuti ibadah hari ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman ICC Youth, seperti biasa aku mau mengawali firman Tuhan kali ini dengan satu pertanyaan. Pernah nggak sih kita harus mengambil keputusan di saat pikiran kita sedang galau atau di saat pikiran kita sedang runyam? Nah, mungkin teman-teman di rumah ada yang pernah merasakan hal ini. Nah, teman-teman, seringkali keputusan yang kita ambil cenderung tidak tepat atau bukan keputusan yang terbaik jika kita memutuskannya di saat pikiran kita sedang galau atau di saat pikiran kita sedang tidak baik. Contohnya, misalnya nih buat teman-teman yang udah lulus SMA. Nah, dan kalian masih bingung, masih belum tahu mau ngambil jurusan apa atau masuk ke universitas mana. Dan itu membuat kalian kayak kepikiran dan sedikit dan terus ditambah mungkin ada teman-teman di sekitar kalian yang udah tahu mau masuk apa atau bahkan sudah keterima di suatu universitas tertentu. Dan kalian mengambil itu menjadi sebuah comparison, menjadi sebuah hal yang negatif dan masuk ke pikiran kalian. Nah, pikiran kalian jadi semakin runyam dan kalian harus memutuskan, mungkin saat itu kalian jadi memutuskan bahwa udahlah ambil kuliah di mana aja, jurusannya misalnya apapun atau bahkan padahal jurusan tersebut nggak sesuai dengan kalian misalnya, atau mungkin ada yang berpikir nanti aja lah pending lagi kuliahnya misalnya. Nah, teman-teman, sebagai manusia beberapapun usia kita atau apapun keadaan kita tidak akan pernah berhenti yang namanya berpikir. Dan kita harus tahu bahwa pikiran itu membawa pengaruh besar ke dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena apa yang kita pikirkan atau pikiran kita saat itu akan menentukan tindakan apa yang akan kita ambil untuk kehidupan kita. Nah, teman-teman, judul sharing aku hari ini adalah Thinking Right. Gimana sih caranya supaya kita bisa memanage pikiran kita? How to manage our mind sehingga pikiran kita adalah pikiran yang baik, benar, yang sesuai dengan kehendak Allah dan bukan pikiran yang negatif yang berdasarkan tipu muslihat iblis. So, kita mau masuk ke poin yang pertama, yaitu set your focus right. Kita ada baca ayatnya dari Filipi 4 ayat yang 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Teman-teman, kita harus berhati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Jangan sampai ada hal negatif yang menguasai pikiran kita. Nah, gimana caranya bisa ada hal negatif yang masuk ke dalam pikiran kita? Itu bisa masuk lewat apa yang kita baca, apa yang kita dengar, dan apa yang kita lihat. Contohnya, misalnya ada lingkungan kalian atau teman-teman kalian yang mengatakan hal yang tidak baik pada kalian dan kalian ambil hal tersebut masuk ke dalam pikiran kalian, maka pikiran kalian akan menjadi negatif, akan berpengaruh, kalian akan menjadi dan mengambil keputusan yang tidak tepat. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dengan siapa kita bergaul. Kita harus menjaga apa yang kita lihat, apa yang kita baca, dan apa yang kita dengar. Teman-teman, apa itu yang benar untuk kita baca, lihat, dan dengar? Yaitu firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. So, set your focus right. Kita harus memfokuskan pikiran kita kepada firman Tuhan. Seperti yang tadi di ayat Filipi 4 ayat 8, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, sedap didengar, disebut kebajikan dan patut dipuji, itu semua adalah firman Tuhan. Itu semua ada di dalam firman Tuhan. So, poin yang pertama teman-teman,
set your focus right. Fokuskan diri kita, pikiran kita kepada firman Tuhan. Dan masuk ke poin yang kedua, shape by the word of God. Jadi biarkan pikiran kita dibentuk oleh firman Tuhan. Jangan biarkan pikiran kita dibentuk oleh keadaan kita. Jangan biarkan pikiran kita dibentuk oleh perkataan orang-orang di sekitar kita. Jangan biarkan pikiran kita dibentuk oleh hal-hal yang kita lihat dan itu negatif. Tapi pikiran kita harus dibentuk oleh firman Tuhan. Shaped by the word of God. Nah, teman-teman, aku baca ayatnya dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Teman-teman, dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Apa sih artinya? Artinya adalah kita harus mendapat pengertian yang baru, kita harus mendapatkan revelation by the word of God. So teman-teman, setiap hari kita harus mendapatkan revelation dengan apa? By the word of God, membaca firman Tuhan, sehingga pemikiran kita akan baru setiap harinya, tetapi berdasarkan landasan yang benar, yaitu firman Tuhan. Apa akibatnya? Akibatnya kita akan tahu pikiran mana yang berasal dari kehendak Allah, pikiran mana yang benar, dan pikiran mana yang bukan berasal dari Allah, yang berasal dari tipu muslihat si iblis. Kita akan tahu kehendak mana yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kita harus shape by the word of God. Bentuk pikiran kita berdasarkan firman Tuhan. So, firman Tuhan hari ini 2 poin. Set your focus right. Yang kedua, shape by the word of God. Dua-duanya berfokus pada satu hal, yaitu firman Tuhan. Nah, teman-teman, kita udah mau masuk ke conclusion. So, teman-teman tahu nggak Raja Daud? Raja Daud telah diurapi sejak kecil untuk menjadi raja. Sudah mengalahkan Goliat dan menjadi pahlawan bagi bangsa Israel. Tapi ada satu masa di mana dia setelah melewati semua hal itu, dia dikejar oleh Raja Saul dan pasukannya yang bermaksud untuk membunuh Raja Daud. Nah, saat itu gimana sih pikiran Raja Daud? Pasti saat itu Raja Daud pun merasa takut, merasa galau, merasa khawatir. Karena ada Raja Saul dan pasukannya yang mengejar-ngejar dia dan mau membunuh dia. Tetapi yang kita mau belajar, gimana respon dari Raja Daud. Kita mau lihat di Mazmur 16 ayat 8. Dikatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku dan aku tidak goyah. So teman-teman, walaupun Raja Daud sedang takut, sedang galau dikejar-kejar oleh Raja Saul dan pasukannya, tetapi Raja Daud set his focus right. Dia tetap memfokuskan pikirannya kepada Tuhan, kepada perkataan firman Tuhan, sehingga apa yang diperoleh Raja Daud dalam kondisinya yang takut, dia tetap merasakan joy dan peace, sehingga pada akhirnya Raja Daud bisa mengambil keputusan yang tepat dan akhirnya dia menjadi raja menggantikan Raja Saul. So teman-teman, apapun keadaan kita, situasi kita saat ini, ingat poin pertama, set your focus right, dan poin kedua, shape by the word of God, sehingga Tuhan jadi pusat dari pikiran kita dan apapun keadaan kita, kita akan tetap mengambil keputusan yang terbaik, yang sesuai dengan firman Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. So thank you teman-teman, itu sharing untuk firman Tuhan hari ini di ibadah ICC Youth. Nah sebelum kita tutup, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan mulai saat ini kami mau lebih mengenal Engkau lagi melalui firman Tuhan Bapa. Kami mau menempatkan fokus kami ke fokus yang tepat, fokus yang benar, yaitu Engkau Tuhan, firman Tuhan Tuhan. Dan juga kami mau mempertajam Tuhan, kami mau bentuk pikiran kami bukan berdasarkan apa yang kami lihat, bukan berdasarkan apa yang kami baca dan kami dengar, tapi berdasarkan firman Tuhan. Terima kasih
kasih Bapak, hamba-Mu Tuhan menyerahkan semua anak ICC Youth dimanapun mereka berada, segala pergumulan yang mereka hadapi, Engkau yang bantu, Engkau yang jagai mereka Tuhan, Engkau yang jagai pikiran mereka Tuhan, sehingga apapun keputusan yang mereka ambil adalah keputusan yang terbaik yang berdasarkan pada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan kehidupan kami selanjutnya Bapak ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dengan ucap syukur. Haleluya. Amin. So, thank you teman-teman udah join di ibadah online ICC Youth hari ini, dan see you next week. God bless you. ICC Youth, kalau kalian diberkati dengan video ini, kalian bisa share link ke teman-teman kalian. Selain itu juga, aku mau ngajakin kalian buat ikut iClick yang diadakan setiap hari Jumat by Zoom. Kalian bisa kontak ke Instagram @ICCYouthBDG, atau kalian bisa juga kontak ke nomor WhatsApp dan Line yang tertera di layar. Bagi kalian yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa melalui bank atau electronic money yang tersedia. Dan kalian tinggal scan QR code yang ada di layar ini. Sekian informasi dari gua. Happy Sunday and God bless you.